masih lagi ngasih makan ikan itu, terus saya dipanggil ibu saya, jam saya itu kan HP saya itu kan saya pasang alarm jam 7 karena untuk presensinya kan online juga. Nah terus saya buka HP, baru baca pas Mas Sofi WA saya itu ya sudah sampai juga. Oh iya ngajar tuh. Nah ini sudah ada, bentar ya saya buka dulu. Baik, sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, kita mulai saja. Karena mungkin ini baterainya masih 83% sih. Tapi baterai laptop saya itu cepat habis. Nanti saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Ya, kita ini ada tulisannya modul 8 diaplikasikan hasilnya. Saya Pak, boleh izin record? Boleh. Saya aja yang record ya. Saya malah sering lupa mau merecord itu. Saya yang record. Mana ya? Menu record mana? Ya, tolong diingatkan untuk merecord ya. Saya itu sering lupa fokus ke materi. Record on this computer ini ya. Alt R. Iya. Sudah ini ya. Ya. Ya, kalau record gini itu ada untungnya juga, misalnya saya lupa atau tanggal merah gitu ya, kan bisa share video ya. Oke baik, ini dihapus saja saya kira. Ini kalkulus integral ya, dulu namanya kalkulus 2. Nah, kita mulai masuk ke materi integral tak itu ya. Kebalikan dari integral sama itu. Secara apa? Ini materi ini juga kebalikan dari kalkulus 1 ya. Satu turunan, ini anti turunan. Maka kita perlu mengenal dulu ini definisi yang paling mendasar. Anti derivatif. Nama lain dari integral tak itu anti derivatif. Suatu fx dinamakan anti derivatif dari suatu fx dalam interval aku. Ini mestinya nulisnya mungkin ya kalau kalian nanti kalau kalian skripsi ini harus kalau nulis tulisan ilmiah, paper, skripsi dan seterusnya ini harus mirip. Nah, ini soalnya nulisnya ini bukan pakai equation, kalau pakai ms equation ini langsung mirip. Nah, dinamakan fx besar x dinamakan anti derivatif dari suatu fungsi f kecil x dalam interval a. Interval apa ini? Interval terbuka atau tertutup kayak gini. Ya, a dan b nya ikutlah yang jelas ya. Untuk setiap titik dalam interval tersebut berlaku turunan dari f aksen besar x sama dengan f kecil x. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Mungkin kalian berpikir kayak gini aja kok dikasih contoh. Perlu ini karena goalnya ini nanti ke C ini, munculnya C itu dari mana? Nah, ini dari sini. Munculnya kalau kita bikin integral tertentu ada C-nya, pada huruf C-nya. C itu konstan lah, konstan. Nah, misalnya f x pangkat 5. Berdasarkan definisi ini, maka fx sama dengan x pangkat 6 per 6, ya kan? Karena apa? Karena turunan dari x pangkat 6 per 6 itu adalah x pangkat 5. Nah, ternyata jawaban tersebut bukan satu-satunya jawaban yang benar. Ya, ini aja benar tapi belum tepat. Karena belum bukan satu-satunya jawaban yang maka benar tapi belum tepat. Coba kita lihat kalau x pangkat 6 plus 6 ditambah 7 atau x pangkat 6 dibagi 6 dikurangi 7. Ini kan juga jawaban yang benar toh. Dua-duanya ini kalau diturunkan itu adalah x pangkat 5. Dua-duanya diturunkan x pangkat 5. Sehingga untuk contoh ini jawaban umumnya adalah
X pangkat 6 per 6 plus C. Jadi C ini menggantikan entah berapa bilangan di belakang X pangkat 6 per 6 ya. Menggantikan suku ini ya. Bisa 7, bisa min 7, bisa 1000, bisa min 1000, bisa plus sin pi per 2, min cos pi per 2, dan seterusnya ya. Nah, itu munculnya awalnya muncul C. Jadi kalau tidak ada C-nya belum tepat ya. Belum tepat. Dan ini bukan satu-satunya yang membuat dia disebut integral tak tentu. Karena apa? Karena integral tak tentu itu ternyata hasilnya itu kan juga tidak tunggal. Bisa tidak tunggal. Ada yang tunggal, tapi ada juga yang bisa lebih dari satu jawaban. Jadi si A dan si B itu mengerjakan integral tak tentu dengan cara yang berbeda, bisa saja hasilnya begitu. Itu ya. Kemudian kita lihat teorema. Nah, kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya, untuk sama malu atau kalian bertanya itu juga bisa menurut saya apabila penjelasan saya terlalu cepat. Bentar. Sambil benar dari yang masuk. Oke, lanjut ya, teorema 1. Jika F1X dan F2X, nah ini sudah dipanggil ya. Kedua-duanya merupakan antiderivatif dari fungsi fx pada interval AB. Saya itu jarang ngajar pakai modul begini ya kalau di kelas. Kalau di kelas ini saya tulis ini di papan singkatnya. Sehingga ini modul saya itu belum pernah saya edit, saya perbaiki. Kalau diperbaiki karena untuk kuliah online. Maka ini masih huruf-hurufnya kalau variabel masih belum tepat ya. Ini juga F1 ini kan sebenarnya indeks ini. Nulisnya juga belum indeks ini. F1, F2 itu kan harusnya indeks. Cuma kalau bentukan di sini kan kelamaan. Oh, ini sudah indeksnya. Sudah indeks. Tapi kenapa tidak turun ya angkanya? Tidak apa-apa. Oke. Ini selisih F1 dan F2X ya, apabila keduanya merupakan antiderivatif dari F dalam interval. Selalu disebutkan ya intervalnya ya. Karena belum tentu pada di luar interval ini dia mempunyai antiderivatif. Ya, bisa jadi discontinue kan di luar interval ini. Nah, kalau discontinue kan dia tidak mempunyai turunan. Tidak mempunyai turunan berarti tidak mempunyai integral juga antiderivatif itu. Nah, ini selisih F1, F2X otomatis apa dari sini? Ya C ya kan? Dari definisi 1 itu menghasilkan teorema 1 bahwa selisih dari misalnya ini F1, ini F2, nah, selisihnya adalah C. Ya. Nah, buktinya ini, buktinya nggak usah tak jelasin ya, buktinya itu diturunkan saja nih. Jadi kan diturunkan nanti hasilnya sama. Singkat kok, buktinya ini singkat. Oke, baca saja sendiri nanti buktinya ya. Kemudian definisi 2. Jika fungsi fx antiderivatif fungsi fx, maka pernyataan fx plus c disebut integral tak tentu dari fx dan ditulis dengan simbol integral fx dx. Nah, itu kita mulai masuk ke integral. Oke. Dari definisi ini berarti terdapat hubungan integral fx dx sama dengan f besar x plus c jika turunan dari fx besar itu sama dengan f ya kan. Nah, ini sekarang istilah-istilah f kecil x ini disebut integral. Jadi kalau orang menyebut integral itu adalah fungsinya saja. Tapi kalau orang menyebut elemen integrasi maka fx plus dx. Elemen integrasi itu fx plus dx. Nah, elemen integrasi itu dari sini.
Nah, ini elemen integrasi. Tapi kalau integral itu hanya fx-nya sini saja. Integral itu ininya saja. Nah, ini I1, I2, I3 ini penting juga ini. Ini bisa untuk mengerjakan soal integral. I1, derivatif dari suatu fungsi integral tak tentu sama dengan integral. Jadi apa? Ini saya hapus dulu. Nah, derivatif ini kan derivatif kan hasilnya fx lagi. Ini misalnya saya turun. Ini saya turunkan. Nah, hasilnya kan ini kan? Hasilnya adalah integral. Kemudian diferensial dari suatu integral tak tentu sama dengan elemen integrasi. Ya, ini bedanya. Kalau ini dikasih D, nah kalau ini D, maka hasilnya adalah ini juga ada fx dx. Fx dx itu kalau ini diferensial di tiang, maka ini hasilnya juga fx. Kan dari sini itu menjadi d integral f x dx. Ya. Ini kan sama seperti ini ya. Nah, kan? Nah, ini kan tadi. Nah, intinya seperti itu ya. Diferensial dari integral f dx per dx itu sama dengan fx. Maka kalau ini hanya tulis d fx dx, ini menjadi fx dx ya. Ini ya ke sini lah. Hanya tulis kalau hanya tulis d fx dx. Kalau dengan fx dx. Nah, ini adalah inti dari I1 dan I2. Yang sering dipakai untuk mengerjakan soalnya adalah tiga. Integral tak tentu dari diferensial suatu fungsi sama dengan fungsi itu sendiri ditambah bilangan konstanta c. Jadi integral dfx dengan fx. Contoh simple saja, yang simple, ingat. Integral dx sama dengan berapa integral dx? Jawab. Diambil. Apa? Integral dx apa hasilnya? Apa? Hah? X ya? X. Nah, X plus C. Kalian lihat ini. Kalau dfx, ini penting loh ini ya. dfx, ini kita sudah mulai mengerjakan soal ini. dfx, ini kan hasilnya fx lah. Ya enggak? dfx maka fx plus C. Nomor 1. Nomor 2. D integral itu langsung digunakan D cos X sama dengan apa? Integral D cos X tadi. Ayo tolong dijawab, jangan saya yang jawab. Karena ini mudah, tapi ini penting untuk mengerjakan nanti soal level berikutnya. Nah, itu apa? Hah? Cos X plus. Ya. Cos X plus C, ya kan? Bedakan dengan ini, coba. Beda sin X dx. Ini apa hasilnya? Sin X. Apa hasilnya? Min cos X. Min. Ada koma atas. Min cos X
plus C. Atau begini. Saya minnya mau saya hilangkan. Minnya saya hilangkan. Enggak mau. Ya. Kemudian, nah ini. Nah, integral min sin X dx sama dengan cos X dx ya. Karena turunan dari cos itu adalah min sin X. Nah, ini bisa saya tulis menjadi integral d cos X. Benar tidak? Betul ya? Ada yang bingung nggak? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami ya? Jadi apa? Diferensial dari cos X, min X dx, betul ya? Sekali lagi, diferensial dari cos X, d dari cos X, itu adalah min sin X dx. Nah, makanya hasilnya apa? Sama ya, cos. Hasilnya sama. Cos X plus C. Ya. Kalau kalian mengikuti materi saya kakus 1 atau kakus 2 atau kakus integral dari tahun ke tahun itu, saya selalu berusaha menyajikan dengan cara yang berbeda ya. Ini juga berbeda dengan tahun kemarin. Ya, dan mudah-mudahan lebih baik lah ya. Cara menyampaikannya lebih baik. Ya, sekali lagi. Saya punya soal nomor 2, D cos X itu sama cos X dx. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Ini kan sesuai dengan ini. Fx-nya apa? D Fx sama Fx. Nah, berarti kalau D cos X, orang cos X gitu kan? Sama dengan I3 itu. Ya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu saya punya soal min sin X dx. Kata kalian, min sin X dx itu hasilnya cos X pasti. Nah, notabene min sin X dx itu bisa selalu menjadi integral D cos X ya kan? Nah, ini kan X besar ini. Fx besar. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya ini juga F X plus C. Gitu lah? Fx plus C. Nah, oke, begitu ya. Nah, nanti kalau pengen rekamannya ini bisa saya share ya, nanti diingatkan gitu ya. Mohon rekamannya nanti bisa saya share. Nah, kalau rekamannya ini silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot sendiri kalau coret-coretannya ini. Saya nggak sempat men-screenshot. Kalian sendiri yang screenshot. Segera saja begitu selesai ini di screenshot itu karena kita tidak bisa menjamin sinyalnya itu selalu bagus. Ini kalau sinyalnya tiba-tiba hilang kan, coretan saya ini hilang. Coretan saya ini hilang semua. Nah, dan sengaja saya lihatnya di sini ya, karena sesuai dengan teori lain. Saya hubung-hubungkan dengan teorinya ini. Ya. Saya tuh suka kalau punya buku itu saya kasih coret-coretan begini, saya malah suka. Tapi nggak tahu kalau kalian mungkin coretannya beda-beda ya. Dan mungkin yang nggak serap. Kalau buku udah rapi kok ada coret-coretannya gitu ya. Nah kalau yang pengennya begitu ya nanti kalian lihat lagi di lembar yang kosong ya, di dokumen itu kosong. Oke. Nah ini. Nah sekarang levelnya saya tingkatkan. Soalnya levelnya saya tingkatkan. Misalnya integral cos kuadrat X plus cos X min 1. Kemudian di sini ada, ini saya kasih min ya, ada minnya. Terus ini saya kasih di luarnya ini ada sin X dx. Nah,
Gimana ini cara mengerjakannya? Sementara kita belum belajar integral substitusi. Kita belum sampai ke integral substitusi ya. Bahkan kita belum bicara rumus-rumus dasar integral. Nah, tapi saya ingin menjelaskan yang poin 3. Saya ingin menjelaskan yang poin 3. Kenapa saya nekat menjelaskan langsung ke soal integral? Kan SMA kalian sudah dapat ya kan? Rumus-rumus dasar ini kan sudah dapat, sehingga ini review sedikit lah ya, refresh sedikit keingatan. Tapi mungkin 4 soal ini saja ya, nggak usah kebanyakan, nanti setelah itu ke rumus dasar. Oke. Nah, ini bisa saya tulis menjadi integral kurung cos kuadrat X plus cos X min 1 sin X itu apa? Diferensial dari apa? Ini ada min, ada sin. Ini kan boleh saya ganti menjadi D cos X. Betul tidak? Ada yang bingung di sini? Silakan ditanyakan. Gak usah malu-malu ya. Gak usah takut dikatakan bodoh. Dan gak usah khawatir saya marahi, nggak akan saya marahi. Silakan bertanya. Ya. Dan bertanya itu bisa ngerem kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat ya. Nah, sekali lagi ini ada cos kuadrat X, cos X min 1. Ini ada min, ada sin X dx. Maka ini bisa saya ubah. Di sini ada min sin X dx. Itu bisa saya ubah menjadi D cos X. Diferensial dari cos X itu adalah min sin X dx ya. Kata kalian tadi. Ini saya hanya ikuti kata kalian aja. Kata kalian tadi diferensial dari cos X adalah min sin X dx ya kan? Kan tadi kalian yang bilang integral min sin X dx sama cos X. Nah, jadi diferensial dari cos X adalah min sin X dx. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini kalau dfx sama fx gitu kan? Betul nggak? Nah, ini kalau dx itu hasilnya adalah x plus t, betul? Kalau ini x, ini juga x. Oh, ada yang raise hand. Gimana, Aulia Rifani, ada pertanyaan sebelumnya? Mbak Aulia? Apa kebencian? Oh ya. Oke. Fine, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Sebenarnya saya bisa menginsertkan sedikit contoh yang lain ya sebetulnya ya. Kalau ini ada yang susah memahami, sebelum kesini itu sebetulnya bisa disisipkan satu contoh lagi. Tapi saya sudah terlanjur membuat soal nomor 4 ini kita selesaikan dulu. Nanti kalau masih sulit dipahami, saya kasih satu yang grade-nya itu di bawah soal nomor 4 ini ya. Nah, ini jadi ini sudah pos, ini sudah pos. Atau begini aja, saya kasih contoh sebelum menjawab ini, saya kasih contoh begini. Karena ini kita belum belajar integral substitusi ya. Nah, X kuadrat plus X min 1 misalnya. Nah, ini grade-nya di bawah nomor 4. Ini kalau dikasih nomor soal ya, nomor soal antara 3 dan 4, 3,5 gitu lah ya. Nah, gitu ya. Nomor soal 3,5. Ya, sebelum kita selesaikan menjawab ini, kita jawab dulu ini. Ya. Nah, ini kan dengan mudah kalian bisa jawab sama dengan apa? Coba kita jawab sama-sama. Sama dengan apa? Saya nulis. Ayo, apa? Saya tulis ini, jawabannya apa? Sepertiga X pangkat 3. Oke. Terus? Plus mengapa serta X kuadrat min X. Min X ya. Apa kasih C? Plus C. Nah, betul ya. 3 plus setengah X kuadrat min X plus C. Nah, kita lihat. Ini X, ini juga X ya kan? Maka ini hasilnya X semua ya. Ya. Nah, ini X, nah ini konstanta X, maka hasilnya X semua. Ini kalau df X, maka hasilnya X plus C. Ini angka 1 kan sebenarnya di sini. Ini angka 1. Maka ini kalau dx hasilnya juga X plus C ya, soal sini.
DX, maka hasilnya X plus T. Karena X itu kalau diturunkan hasilnya 1. Oke. Ini kalau di Fx, maka hasilnya Fx plus T. Seperti ini. Di cos X, maka hasilnya cos X plus T. Nah, sekarang kembali ke soal nomor 4. Ini cos, ini juga cos. Nah, seperti ini ya, X, ini juga X. Nah, ya sudah, ini berarti satu kesatuan. Pangkatnya 3 itu nggak usah disubstitusi, berarti langsung diganti menjadi begini. Sepertiga cos pangkat 3 plus, nah ini cos X seperti ini, X menjadi setengah X pangkat 2 kan? Setengah X 2 ya, min apa? Ini kalau 1, ini sudah X kan? Diberikan satu. Nah, karena ini X. Nah, karena ini cos, ini 1, maka ambilnya, oh sorry, kalau ini X ya, ini cos harusnya cos. Terus. Nah, ini harusnya cos kuadrat X. Nah, ingat ini. Ini kalau ini 1, ini di sini dx, maka menjadi X. Aduh. Ya kan? Yang ini cos. Nah, jadi kita kotangan X gitu. Nah, apakah itu betul kan dulu. Sekan X. Ini nyarinya itu bagaimana nyarinya kok bisa X? Untuk X kok hasilnya X hasilnya dari mana? Dari waktu kita belajar di kalkulus diferensial. Kan kita nyari pakai definisi itu ya kan? Masih ingat Pak? Kan matematika akhir diferensial itu. Matematika fungsi diferensial itu. Nah, itu kalau dipakai di itu kan limit delta Z mendekati 0. Limit delta Z dibagi delta X. Mana delta X mendekati 0 ya. Cari dengan itu kan hasilnya otomatis itu. Karena dari otomatis nggak otomatis. Sehingga dari situ tinggal ditarik. Dan otomatis plus C. Ya. Ini juga sama. Pengembangannya ini. Nomor 14 ini bisa dicari dari nomor 13. Ya. Nanti ada soal yang khusus membicarakan ini. Kalian diminta nyari ini. Dengan asumsinya kalian tahu rumus ini saja. Kalian tahu rumus ini nanti diminta mencari. Gitu. Yang lain-lain nanti terinspirasi dari nomor 13-14 bisa untuk mencari yang lain-lain. Oke, ya. Nah, ini belum sampai ke soal-soal. Nanti soal-soal ada. Apakah ini sama dengan F1 X dx dibagi integral F2 X dx? Tidak. Ini tidak sama dengan
Ya, perkalian, perkalian juga sama ya. Perkalian juga sama. F1X kali F2 X dx itu tidak sama dengan integral F1X dx Apa, Ma? dikali integral F2 X dx. Tidak sama. Nah, tidak sama ya ini ya. Ini yang berlaku untuk penjumlahan dan pembagian. Oke, saya kira ya. Terus cara membuktikannya bagaimana? Kiri dan kanan derivatifkan. Seperti tadi yang teorema itu ya, yang bukan teorema yang mana itu sifat kulineran integral. Kok sifat kulineran integral? Apa tadi Pak? Teorema 1 benar, teorema 1. Ini terus ini kiri kanan di derivatifkan nanti hasilnya sama. Hasilnya sama baik betul. Nah, juga ini kalau ada simbol konstanta, maka simbol konstantanya A itu konstanta, sembarang bilangan terserah. Ini bisa keluar dari simbol integral ya. Kalau lebih sederhana kita dalam ini ke belakang di belakang. Nah, contoh disampaikan langsung di kelas. Nah, saya nggak ngasih catatan, tapi karena online ini saya sudah bikin. Muncul nggak ini? Buat yang kedua belum. Kalau belum, coba saya screen share ulang. Sudah muncul? Sekarang? 1B? Oke, 1B, oke. Nah, ini juga hasil ini ya, kuliah online yang tahun kemarin, sudah mulai online nih kalau bukan ini semester kemarin kebetulan teknik industri itu kemarin ada kalkulus dasar. Nah, kalkulus dasarnya itu kan isinya itu 4 SKS, isinya itu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Jadi kalian seperti diuntungkan ini, karena saya harus mengajar di industri ini sedikit, tidak semua di industri itu kalkulus integral sedikit di sana. Nah, maka ini saya sudah sedikit menyusun soal-soalnya. Kalau sebelumnya saya nggak punya ini seperti ini, saya langsung hitung di depan kelas. Nah, ini karena listrik saya itu sudah semakin menipis, ini tinggal 22% ini. Kalau nggak percaya saya screenshot ini, 22%. Maka saya mau segera saya akhiri ini pilihan. Daripada laptop saya rusak, kalau saya paksa untuk online terus ini ya. Ini karena kalau sudah segini itu nanti 10% nanti terus ada peringatan ya kan. Ini semakin ngedrop baterai saya. Oke, nah ini dipelajari 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah saya kerjakan. Tapi ini belum pakai substitusi loh ya, ya. Belum pakai substitusi. Nah, ini dipelajari. Kalau kalau bingung minggu depan kita diskusikan, oke? Boleh Selasa, boleh Jumat kuliah kita ya. Kemarin saya lupa ini kalau ada Jumat, jadi saya sehari sebelumnya belum nawarin. Oke. Tapi mungkin kayaknya sudah pada nyaman kuliah Jumat ya. Kalau sudah nyaman kuliah Jumat ya sudah selesaikan Jumat terus saja. Nah ini dipelajari, berarti minggu depan insya Allah kalau ada yang bingung kita diskusikan. Sekali lagi ini kita belum mengerjakan pakai substitusi. Nah, tolong sekarang soal-soal yang belum saya kerjakan di sini, ini kalian kerjakan ya. Yang belum saya kerjakan nomor 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang sudah saya kerjakan misalnya sampai nomor 5, kemudian 14 dan 15. 14 dan 15 ini sudah saya kasih cara yang tidak pakai substitusi dan cara pakai substitusi ya. Nah, silakan dipelajari. Sedikit toh berarti PR-nya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 nomor ya. Dikerjakan di depan ya.
Saya belum pernah buka pengganti e-learning namanya Daring. Coba nanti tugas ini saya share di Daring, maksudnya mengumpulkannya lewat Daring ya. Tapi saya nggak tahu bisa atau enggak. Kalau nggak bisa, nanti berarti mengumpulkannya via WhatsApp. Saya kira itu, saya tidak membuka sesi pertanyaan untuk ini, karena ini sekarang tinggal 18% ini. Laptop saya sementara listrik belum nyala ya. Laptop saya juga harus saya selamatkan ini ya. Saya tidak mau mendolimi laptop saya. Oke ya, nanti pertanyaan-pertanyaan bisa via WhatsApp. Nah, itu saya lupa. Bukan berarti saya menutup sama sekali tanya jawab. Kita kan jatah kuliah sampai jam 9.30. Berarti sampai jam 9.30 silakan bertanya lewat WhatsApp. Dan untuk hari ini saya juga tidak bisa mengabsen kalian satu-satu, karena mengingat ini kejar-kejaran dengan baterai yang mau habis ya. Minggu depan insya Allah saya absen ya. Tolong diingatkan kalau saya lupa. Bisa ngabsennya bisa di awal, bisa di tengah perkuliahan, bisa di akhir perkuliahan, gitu ya. Nah, untuk hari ini karena saya tidak absen, maka insya Allah saya anggap ada semua, kecuali si Rizky, Muhammad Rizky dan Reza Permadi, gitu ya. Kalau saya nggak tahu, saya kode mengabsennya bagaimana kalau tidak saya panggil. Ya. Kalau kalian saya tanyai siapa yang tidak hadir, kalian juga nggak tahu kan? Siapa yang titip, pamit dan sebagainya kan kalian nggak tahu. Oke lah, jadi saya anggap hari ini ada semua. Nanti insya Allah modunya saya share di WhatsApp. Dan kenapa juga saya asumsikan anggap hadir semua, karena kalian bisa download via berapa kan udah jam berapa saja. Cuman kalau yang hadir di Zoom ini juga saya cek berapa. Yang hadir di Zoom ini alhamdulillah sampai 61, jadi hampir mayoritas hadir semua ya, cukup banyak yang hadir. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri Zoom-nya ya yang saya akhiri. Yang saya akhiri adalah Zoom-nya. Tapi perkuliahan silakan masih terbuka sampai jam 9.30. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Tapi mungkin bisa jadi tidak saya jawab langsung, nggak bisa saja ya. Karena setelah ini HP saya mau dipakai anak saya untuk sekolah, gitu ya. Nah, nanti bukanya mungkin setelah dia selesai sekolah. Tapi kalau bisa segera saya jawab ya saya jawab lah. Gitu ya. Mohon maaf ini agak terkesan menutupnya. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup membaca alhamdulillah. Materinya saya share-nya nanti sore atau nanti malam saja ya. Karena ini jelas saya nggak bisa karena oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.